Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Ma'ruf dari kelas PAI E semester 4 dari kelompok 8 mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kurikulum. Yang pertama itu menurut Bikem. Para pakar pada dasarnya sependapat bahwa teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Terus, Bikem juga berpendapat tentang teori kurikulum. Menurutnya, teori kurikulum itu secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dan ilmu-ilmu lainnya. Hal yang penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah. Untuk selanjutnya itu bahan-bahan mengenai teori kurikulum. Bahan kajian dan teori kurikulum adalah hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu ada perkembangan teori kurikulum. Bikem juga berpendapat merangkum perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Ia mengidentifikasi adanya 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu yang pertama itu landasan kurikulum, yang kedua itu isi kurikulum, dan yang ketiga itu desain kurikulum, dan keempat itu rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian dan pengembangan kurikulum. Teori kurikulum juga mempunyai 5 prinsip dalam pengembangannya. Yang pertama itu, setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan tentang rangkaian kejadian yang dicakupnya. Yang kedua itu, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber pangkal letaknya. Yang ketiga itu, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik dan desain kurikulumnya. Untuk yang keempat itu, setiap teori kurikulum harus mengembangkan proses penentuan kurikulum yang serta interaksi di antara proses tersebut. Yang terakhir, setiap teori kurikulum hendaknya menyiapkan diri bagi proses penyempurnaan. Nah, dalam teori kurikulum juga mempunyai model pengembangan kurikulum. Menurut Bikem, pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dalam program pendidikan. Kurikulum dan silabus perlu dijabarkan lebih lanjut agar dapat diprofesionalkan di sekolah dan di kelas. Terus menurut Bikem juga ada 5 langkah atau pentahapan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama itu menetapkan arena atau lingkungan wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, seperti sekolah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang kedua itu menetapkan personalia, yaitu siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat itu ada 4 kategori yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu para ahli pendidikan kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum, para ahli ilmu dan luar. Yang kedua itu para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga itu para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat itu profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Bikem juga mencoba melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh mendidik seluas mungkin yang biasanya pengaruh mereka kurang langsung terhadap pengembangan kurikulum dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain seperti para penulis dan penerbit buku. Dan menurut Bikem juga ada 5 langkah atau pentahapan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang berlanjut tadi, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dan merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Bikem juga dalam teorinya membagi keseluruhan kegiatan ini dalam 5 langkah, yaitu membuat tim pengembangan kurikulum, terus mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum. Yang ketiga itu suatu penjagaan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum.
Yang keempat, merumuskan kriteria bagi penentuan kurikulum baru. Yang terakhir, penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Menurut PIKEM ada 5 langkah atau pentahapan dalam mengembangkan kurikulum suatu kurikulum. Implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan suatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru, siswa, fasilitas, bahan-bahan maupun biaya. Yang terakhir itu menurut PIKEM 5 langkah pentahapan dalam mengembangkan suatu kurikulum itu yang terakhir evaluasi kurikulum. Langkah ini mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum, yang terakhir itu evaluasi dan keseluruhan sistem kurikulum. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.